Halo semuanya, saat ini kita masuk pada chapter Sharing Models and Tokenizer, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai Hugging Face Hub, di mana ini adalah platform pusat untuk berbagi dan menemukan berbagai resource artificial intelligence. Hub bisa kita bayangkan seperti GitHub, tetapi hub yang di sini dikhususkan untuk ekosistem AI. Di dalamnya tersedia berbagai model, dataset, dan juga aplikasi demo interaktif yang disebut Spaces. Model yang tersedia di Hub tidak terbatas pada NLP saja, namun kita juga dapat menemukan berbagai model seperti model pemrosesan suara, computer vision, hingga multimodal. Salah satu fitur yang menarik dari Hugging Face Hub adalah Hosted Inference API. Ketika kita mengunggah sebuah model ke Hub, model tersebut secara otomatis dapat diuji langsung melalui widget di browser tanpa perlu menulis kode tambahan. Menggunakan model dari Hugging Face Hub sangatlah sederhana, di mana kita hanya membutuhkan identifier model, misalnya nama checkpoint seperti Cambridge Base, yang mana dengan satu nama itu kita sudah bisa memuat model beserta tokenizernya tanpa perlu mengunduh file secara manual. Cara yang paling direkomendasikan adalah menggunakan auto classes seperti auto tokenizer dan auto model. Kelas ini bersifat architecture agnostik, sehingga kita bisa mengganti model hanya dengan mengubah nama checkpoint tanpa perlu mengubah struktur kode lainnya. Namun sebelum menggunakan sebuah model, terdapat hal penting yang perlu dilakukan, yaitu membaca model card. Model card ini berisi dokumentasi penting seperti data training, potensi bias, batasan penggunaan, hingga lisensi model. Model yang telah kita latih atau kita buat sebelumnya dapat kita bagikan ke Hugging Face Hub dengan beberapa metode. Terdapat 3 metode utama untuk melakukan ini. Yang pertama adalah menggunakan metode Push to Hub API. Ini merupakan cara yang paling mudah, terutama jika kita menggunakan trainer API. Dengan menambahkan push to hub pada training arguments, model dapat secara otomatis diunggah ke hub selama proses training berlangsung. Dan metode kedua, kita dapat menggunakan library Hugging Face Hub di Python, di mana library ini memberikan kontrol yang lebih besar terhadap repository. Misalnya untuk membuat repository baru, mengunggah file tertentu, ataupun mengelola repository secara lebih fleksibel. Metode ketiga yang dapat kita gunakan adalah Git dan Web Interface, di mana kita dapat membuat repository di Hugging Face, melakukan clone ke komputer lokal, kemudian mengunggah file model menggunakan perintah Git. Untuk mengenangani file model yang lebih besar, Hugging Face menggunakan Git Large File Storage atau Git LFS. Model yang berhasil kita unggah tidak terlepas dari langkah penting berikutnya, yakni membuat model card. Model card sendiri adalah file readme yang menjelaskan informasi lengkap terkait model yang kita bagikan. Model card biasanya berisi deskripsi model, tujuan penggunaan, serta batasan yang perlu diketahui oleh pengguna. Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai dataset yang digunakan untuk training, prosedur pelatihan, serta hasil evaluasi model. Di bagian atas model card, terdapat metadata dalam format YAML, di mana metadata ini berisi informasi seperti bahasa, lisensi, dataset, tag, dan metrik evaluasi. Informasi tersebut membantu sistem Hugging Face mengkategorikan dan mempermudah pencarian model di dalam hub. Dapat kita rangkum bahwa workflow dari berbagai model di Hugging Face terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan login dan autentikasi akun. Kedua, memuat dataset dan melakukan fine-tuning pada model. Ketiga, kita mengunggah model ke hub menggunakan push to hub atau metode lain yang lebih relevan. Keempat, menulis model card untuk menjelaskan detail dari model yang kita unggah. Dan terakhir, kita menambahkan metadata YAML agar model mudah ditemukan pada fitur pencarian di hub. Lalu, kapan kita menggunakan metode yang mana? Atau metode apa yang harus kita pakai untuk mengunggah model kita ke hub? Apabila kita menggunakan trainer API, kita bisa menggunakan metode pertama, yaitu parameter push to hub saja. Ataupun kalau model sudah ada di folder lokal komputer kita juga bisa menggunakan model push to hub.
Dan kalau kita butuh menata repositori organisasi yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan metode kedua, yaitu dengan menggunakan library Hugging Face Hub. Dan apabila filenya cukup besar, atau kita mungkin lebih nyaman menggunakan terminal kita bisa menggunakan Git LFS saja. Jadi kita bisa mengakses atau mengunggah model kita menggunakan Git di terminal kita. Dan sebagai rangkuman dari chapter ini, Hugging Face Hub merupakan platform open source yang memungkinkan komunitas berbagi model, dataset, hingga aplikasi AI. Penggunaan auto classes dapat mempermudah kita dalam membuat model tanpa bergantung pada arsitektur tertentu. Model yang kita buat dapat diunggah ke Hub menggunakan beberapa metode seperti Push to Hub API, Library Hugging Face Hub, maupun Git LFS. Dan yang paling terpenting, setiap model yang kita bagikan harus dilengkapi dengan model card yang menjelaskan tentang cara penggunaan, data training, serta hasil evaluasinya. Dengan dokumentasi yang baik, model yang kita bagikan akan lebih mudah untuk digunakan oleh orang lain dan dipahami oleh komunitas yang ada di dalam hub. Terima kasih, sekian dari chapter ini. Sampai bertemu di chapter selanjutnya.